Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah kita dipertemukan kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang musibah terbesar. Musibah telah banyak terjadi khususnya di negeri yang kita cintai ini. Ada gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, kebakaran, jatuhnya pesawat, kecelakaan, kendaraan, dan lain sebagainya. Semoga mereka yang tertimpa musibah dari seluruh kaum muslimin diberikan pahala yang berlipat ganda, diampuni segala dosa-dosanya, dan seluruh keluarganya diberi kesabaran, kekuatan iman, dan diberi ganti yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetapi sudah tahukah kita musibah-musibah yang telah disebutkan tadi disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai musibah duniawi yang kecil dan biasa-biasa saja? Memang jika dipandang dengan nalar akal itu musibah yang besar dan yang telah merasakan tak akan mampu dan tak akan mau terulang kembali menimpa dirinya. Tetapi ketahuilah, musibah terbesar bagi setiap muslim adalah musibah yang bila datang langsung menimpa pada nilai-nilai keislaman dan keimanan pada dirinya. Seperti diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi dari Abdullah bin Umar, dia berkata, seringkali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum bangun dari pertemuan majelisnya bersama para sahabat-sahabatnya, beliau berdoa dengan beberapa kalimat, dan diantaranya doa tersebut berbunyi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah yang datang menimpa nilai-nilai keislaman pada diri kami. Sahabat muslimin, iman itu bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan perbuatan maksiat. Sebagaimana baju bisa luntur dan Islam dan iman di diri kita juga bisa luntur. Sebagaimana semua yang telah terbangun, gedung-gedung tinggi bisa rusak bahkan hancur, Islam dan iman di diri kita ini juga bisa rusak bahkan juga bisa hancur. Sebagaimana mobil yang mahal, jika tidak dirawat dan dijaga, dia bisa cepat rusak dan hilang. Islam dan iman yang sangat-sangat mahal di diri ini, jika tidak dirawat dan dijaga, juga bisa rusak dan hilang. Sebagaimana membuang angin, membatalkan wudhu, makan dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, membatalkan puasa. Bahkan berbicara dalam saat mengerjakan sholat, maka bisa membatalkan sholatnya. Maka ada beberapa dosa-dosa besar bila terjadi dapat membatalkan keislaman seseorang. Dan itu adalah musibah terbesar. Sebagai contoh diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi seorang dukun, baik dukun yang meramal hari esok tentang nasib dan sebagainya,
ataupun dukun yang meramal tentang yang sudah terjadi, seperti menginformasikan letak suatu barang yang hilang, kemudian yang mendatanginya tersebut membenarkan apa yang dukun itu katakan, maka ia telah kafir, yaitu bermasalah besar terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Contoh lainnya adalah ada hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya mencela seorang muslim adalah kefasikan, yaitu dosa yang sangat besar, dan memeranginya adalah kekufuran, yaitu bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Namun, yang sangat disayangkan, lunturnya Islam dan iman pada diri banyak tidak disadari. Rusak dan bisa hilangnya Islam dan iman diri banyak tak diketahui. Batal atau tidaknya Islam dan iman dalam dirinya masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti. Tentu itu semua terjadi karena musibah terbesar telah menimpa kaum muslimin, yaitu kebodohan, ketidaktahuan, kedunguan dalam ilmu keislaman. Sahabat muslimin, sulitnya menghadapi sakaratul maut, mendapatkan siksa kubur yang begitu berat, dipikul, dikumpulkan di padang mahsyar dengan keadaan berdiri di atas kepalanya, bukan di atas kakinya. Pemeriksaan amal yang solid di hari kiamat, dan bahkan terpeleset saat melewati jembatan Sirat di hari kiamat hingga akhirnya masuk ke neraka. Nauzubillah min zalik. Itulah di antara yang akan didapatkan bagi siapa saja yang tertimpa musibah terbesar tersebut. Dan Rasulullah SAW dalam hal ini telah memberikan solusinya. Ketika musibah terbesar itu datang dan dampak balasannya di dunia pun ditampakkan, maka hanya ada satu solusi, yaitu kembali pada pengamalan ajaran Islam yang benar. Seperti dalam Sunan Abu Daud, diriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar, bersabda Rasulullah SAW, jika kalian kaum muslimin berbisnis secara serba ada ribanya, cari modal dengan pinjaman yang berbunga, dan jika kaum muslimin sudah sibuk hanya dengan urusan ternaknya, dan jika kaum muslimin sudah sibuk hanya dengan bercocok tanam, mengurus kebunnya, dan meninggalkan jihad yaitu usaha sungguh-sungguh mencari ridho Allah. Jika itu saja yang menjadi kesibukan kaum muslimin, maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabut dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Maka mari kita sama-sama bertaubat dari segala dosa-dosa. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kita kekuatan iman, tetap berada istiqomah, tetap di jalan lurusnya. Semoga kita semua bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan insya Allah semoga kita semua bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu alam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.